Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPKM. Berbicara mengenai diberlakukannya PPKM, saya tidak setuju karena PPKM tidak efektif untuk menangani pandemi COVID-19. Apabila dalam proses pelaksanaannya masih sama seperti kebijakan, yaitu PSBB, PPKM darurat yang tidak diimbangi dengan persiapan matang dari sisi kebijakan seperti penyerapan, pemanfaatan, dan pendistribusian anggaran pemerintah pusat maupun daerah selama PPKM darurat belum maksimal mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski pada beberapa daerah sudah ada pencatatan terkait kebutuhan masyarakat, namun untuk realisasinya belum sepenuhnya terlaksana. PPKM darurat diberlakukan pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli, kemudian diperpanjang sampai tanggal 6 Agustus 2021. Ketika melihat kondisi lapangan khususnya di daerah Kota Sukabumi, proses pelaksanaan PPKM tidak berjalan secara maksimal. PPKM sedang dijalankan nampaknya tidak mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Saya ambil contoh kasus di Kota Sukabumi selama pelaksanaannya PPKM darurat angka COVID-19. Di Kota Sukabumi itu meningkat, lalu sarana kesehatan dalam menangani korban pandemi COVID-19 itu belum memenuhi atau tidak maksimal dalam penanganannya. Lalu di sisi lain, misalkan sektor ekonomi, ada beberapa kegiatan ekonomi yang tidak bisa dijalankan, misalnya pedagang yang tidak bisa dijalankan, misalnya pedagang berjualan dari sore sehari sampai larut malam. Mereka tidak bisa berjualan karena adanya pemberlakuan PPKM. Akibat dari kebijakan PPKM darurat dalam mengurangi angka kasus COVID-19, adanya keresahan di lapangan yang tidak dirasakan oleh pedagang kecil, namun juga pengusaha besar. Perbedaan pemahaman terkait aturan yang berlaku menciptakan spekulasi bahwa pemerintah sudah gagap menangani pandemi dan berefek pada kepercayaan publik yang semakin menurun. Lalu berkaitan dengan pelaksanaan instruksi Mendagri tentang pemberlakuan PPKM darurat. Di situ dijelaskan masyarakat yang tidak taat akan dikenakan sanksi yang terbagi dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Dalam proses penindakan bagi yang melanggar, belum ada prosedur penanganan yang jelas. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut, saya khawatir akan terjadinya pungli yang dilakukan oleh oknum. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.